Selamat sore, salam Just Talk. Sekarang ini jam 6.23. Asli gue gak bisa tidur, masih seger. Mumpung lagi terang, langsung bikin video. Tapi sekali lagi, jangan kemana-mana. Tetap kalian stay at home. Karena pemerintah sudah mewajibkan atau menyuruh kita stay at home. Cuman seperti kalian tahu, stay at home bukan berarti tidak beraktivitas ya. Berarti kalian tetap bisa melakukan banyak hal di rumah karena ada Tokped, Tokopedia, di mana kalian bisa membantu sesama rekan saudara-saudara kita yang berusaha survive, membantu para UMKM lokal untuk melakukan untuk tetap stay survive, bisa bekerja, bisa mendapatkan nafkah. Disitulah hadirnya Tokopedia. Kalian bisa melakukan dari bayar pajak, beli listrik, nyari kambing buat kurban, semua bisa di Tokopedia. Ya, mari kita sama-sama di rumah tetap beraktivitas dengan membantu saudara-saudara kita yang aktif di UMKM. Kita masuk ke pertandingan. Nah, sebelum ke pertandingan, gue pengen lihat sebelum satu bola ditendang, kalian lihat pressconnya RCTI dulu, di mana gue mengatakan soal tim favorit. Kita kasih kepada orang yang paling kasih komentar pedas kepada para netizen. Ada Coach Justin, Bung Justin. Oh, tepuk tangan Bung Justin. Bung Justin, selamat bergabung dengan Jas Biru ya. Terima kasih. Oke, prediksi aja, singkat aja, singkat. Berhubung saya besar di Belanda, jadi pasti saya dukung timnas Belanda walaupun mediocre. Itu yang saya males sebenarnya mendengar Anda walaupun ya. mediocre kali ini. Oke, yang negara lain dong. Negara lain. Kalau saya boleh jujur objektif dari sisi permainan, saya unggulkan Italia. Walaupun saya definitely bukan pendukung timnas Italia, tapi Sebentar, saya melihat Coach. timnas Sebentar Bung, ini yang Ya. seneng nih ada Bung Tio, ada Didan, ada siapa lagi? Lanjut. karena saya lihat tidak ada pemain bintang yang menonjol dan mereka bermain benar-benar as a team. Dan beberapa kali saya menonton bermainnya itu benar-benar tidak ada kata Nacho, Bertahan dan lain-lain. They play very fresh football, very attractive. Jadi saya unggulkan secara objektif Italia. Itu Sere, lihat dong ulasannya, ya kan? Canggih, sekarang lebih fresh lagi. Kalau dibilang gue paranormal, enggak. Suruh prediksi, enggak bisa. Yang gue lakukan hanya preview, seperti yang gue bilang, oke? Apa yang gue maksud preview? Preview adalah kita melihat berjalannya pertandingan. Gue lihat tim Italia pada saat mereka bermain di fase grup, kualifikasi, dan juga di kualifikasi Piala Dunia, di mana satu grup sama tim Belanda. Ini tim luar biasa. Berkali-kali gue bilang, entah apakah mereka bisa jadi juara, nggak tahu. Tapi yang jelas, gue dukung gue suka tim ini bermain. Seumur-umur gue nggak pernah dukung tim Italia karena gue nggak suka aja. Contoh Juve-nya di bawah Allegri lah, unggul 1-0 langsung parkir bis, bisa ngepres langsung bertahan, akhirnya nggak pernah juara Champions League. Oke? Nah, tim ini di bawah Mancini itu luar biasa mainnya. Selalu mereka menempatkan satu orang ekstra di tengah sehingga mereka bisa menguasai lini tengah. Pergerakan itu sangat cepat. Kalau lihat pemainnya itu nggak ada yang bener-bener bintang, oke? Dan benchnya itu jelek banget. Berapa kali beberapa pemain diganti selama turnamen ini, benchnya itu nggak ngebantu sama sekali. Bernardeschi lah, Belotti lah, Berardi, Soso. Justru Chiesa yang menjadi pahlawan. Sayang dia dikeluarkan. Kalau nggak ini mungkin nggak sampai penalti, Chiesa bisa dapat 1 gol. Tapi gini, kita coba preview dari awal ya. Gue bilang main 3-4-3, oh gampang, dibantai 4-0. Kenapa gue bilang begitu? Tim Italia ini bukan tim Jerman, di mana Inggris bisa mendapatkan counter seperti lawan Jerman.
Mereka dapat 1 gol di menit kedua. Gue tweet lagi, waduh seru nih. Ternyata babak pertama itu mengecewakan. Kenapa? Italia nggak seperti Italia yang gue kenal. Jadi bermain lebih lebih aman, nggak mau ambil risiko, bisa through pass, akhirnya passing ke belakang, ujung-ujungnya shooting nggak jelas. Mungkin dapat setengah peluang dari Chiesa kalau nggak salah, ya, yang shooting sedikit melebar. Di babak pertama Italia pun nggak dapat banyak peluang, mungkin 2 kali. Intinya setengah peluang lah. Nah, terus si Inggris sama sekali nggak dapat peluang. Lu main dengan 3-4-3, 3 center back, 2 wing defender dengan 2 DM, praktis 7 pemain bertahan. Yang lu lakukan adalah berharap Sterling dapat penalti lagi. Kelihatan banget dia berusaha masuk ke area penalti. Saka pun demikian dan nggak berhasil. Bola-bola atas, 1 peluang selama 90 menit itu, nyari 1 peluang dengan shootingan yang ke atas dan nggak jelas. Dalam arti Donnarumma nggak dipersulit lah. Kan gue bilang Southgate ini pelatih miskin taktik. Kalau lu lihat apa yang terjadi selama turnamen ini, mereka lawan tim parkir besi itu kesulitan, butuh bola-bola atas. Bilang, oh lawan Ukraina main bagus. Ukraina defense-nya jelek banget. Dari 4 gol 3 ball heading. Sekarang tim zaman sekarang dari mana yang hanya incer heading? Inggris doang. Lawan Denmark nggak berhasil karena ya gue bilang di situ kelihatan bahwa Inggris ini selevel Denmark, cuman kualitas pemainnya lebih bagus. Kalau yang ngelatih timnas Inggris ini contohlah Pep Guardiola atau Joachim Low atau Enrique, bahkan jangan juara Eropa, juara dunia pun masih bisa karena kualitasnya itu ada, cuman nggak dimanfaatkan sesuai kapasitas. Gue lihat line up ini nggak salah. Mason Mount di kanan. Mason Mount bisa berhasil di Chelsea karena mereka bermain dengan 1 DM. Ini 3-4-3 main dengan 2 DM, Mason Mount ditaruh di kanan. This is so stupid kalau gue bilang. Nggak habis pikir. Jadi kasihan Mason Mount juga, kualitas Mason Mount nggak kelihatan. Inilah tugas seorang pelatih, memanfaatkan kualitas pemain. Harry Kane turun terus ke bawah. Udah kayak playmaker aja. Dan ini nyari 1 turnamen, cuma mereka tidak ketemu tim-tim yang kuat. Jerman menang betul, tapi dari permainan ancur-ancuran, ngincer counter attack doang, dan dapat 2 counter attack, dapat 2 gol. Itu kalau pas 1-0, Muller ada pada depan dengan Pickford masuk 1-1, mungkin ceritanya beda. Jadi kalau lolos ke final bukan berarti lu hebat. 1, lu beruntung di drawing, kedua lu cukup efektif dengan segelintir peluang. Inilah tim Inggris. Kalaupun seandainya Inggris yang menang adu penalti, nanti kita bahas, tetap gue bilang Inggris ini benar-benar miskin taktik, parah banget, dan beruntung ada karma. Lihat mereka sama UEFA dibantu gimana. Dari 7 match 6 kali main di kandang. Oke. 90.000 penonton. Italia cuma dapat 1.000. Itu fair nggak? Gitu aja lah. Mereka di set bahwa kalau Inggris juara grup, dan kemungkinan besar juara grup karena lawannya cemen semua di grup, mereka akan bermain di kandang. Ini kan settingan dari awal semua. Gak usah enggak lah, gue tahu UEFA lah. UEFA melakukan segalanya, cuman dia beruntung wasitnya dari Belanda. Ini match dia terakhir internasional karena dia pensiun, si Kuipers, dan wasitnya bermain luar biasa. 1 turnamen by the way. Lawan Denmark pun wasitnya Belanda Makili bagus juga, cuman kesalahan diving ini yang gue pertanyakan. Makanya gue bilang di video gue, ini jangan-jangan dapat pesanan dari UEFA karena Inggris harus ikut demi rating lah dan lain-lain. Kedua, pandit, media, fans terlalu lebay. Lu boleh masuk final, tapi permainan lu hancur.
dan banyak orang setuju sama gue, Spanyol Italia itu harusnya yang jadi final. Spanyol dari permainan belakang tengah bagus, depannya yang bapuk. Itulah kenapa Spanyol nggak lolos. Soal penalti, sekarang kita lihat penalti itu masalah mental. Lu boleh latihan bagus di lapangan, di lapangan. Mungkin Sancho, Rashford sama Saka mainnya bagus. Ini yang gue nggak habis pikir. Lu boleh, latihan penaltinya bagus, makanya dipilih. Yang gue nggak habis pikir, harusnya seorang Southgate tahu yang harus ambil penalti itu kayak Maguire tadi, pemain senior. Kenapa masih ada Stones, masih ada Grealish, masih ada Sterling? Ini 2 striker loh. Lu masukin Rashford sama Sancho. Sancho itu 1 match dari starting di match ketiga di mana Inggris sudah pasti jadi juara grup. Rashford, gue gak ngerti berapa menit, tapi dikit banget. Disuruh masuk, ambil tendangan. Tendangan kelima, lihat Italia, Jorginho selalu ambil kelima. Karena dia sudah berpengalaman, mentalnya bagus. Walaupun kemarin sempat ditepis ya. Tapi, you don't put bocah umur 19 tahun, Saka sebagai penendang kelima. Sterling kemana? Grealish kemana? Stones kemana? Dan bahkan Phillips dan Declan Rice itu jauh lebih dewasa daripada Bukayo Saka. Harusnya mereka berjiwa besar datang, gue mau ambil penalti. This is what I do. Karena gue dulu waktu gue jadi pemain pun kalau ada penalti gue yang ambil penalti. Ini tanggung jawab, walaupun gue pernah gak masuk juga. At least ini tanggung jawab. Dan ini yang gue tidak lihat di timnas Inggris. Di samping mereka tuh udah unggul gol, yang dilakukan adalah bertahan, incer, counter attack. Lu kira nggak diantisipasi sama Italia? Lu kira Mancini bego nggak ngelihat video lawan Jerman? Kedua, pada saat 1-1 pun, ini beruntung Chiesa nggak ada. Kalau nggak ada udah selesai itu barang. Oke. Terus lu unggul gol disamain, lu unggul penalti. Jadi unggul gol, unggul penalti di kandang sendiri, didukung oleh 8.000 plus mungkin hampir 9.000 karena yang Italia ya mungkin 2-3 ribu Italia sama Italia yang tinggal di Inggris. Let's say 5.000, tetap atau 10.000 lah orang Italia. Masih ada 80.000 yang Inggris. Didukung itu tetap lu keok. Ini udah masalah mental. Kalau mental jelas, tapi gue berkali-kali gue bilang benchnya Italia ini jelek. Pada saat berapa pemain inti keluar, cadangan yang masuk, selesai. Nyaris nggak dapat peluang juga. Tunggu sampai penalti. Tapi mentalnya kuat. Kenapa? Karena rata-rata senior. Di Inggris lebih banyak bocah atau pemain kayak Phillips sama Declan Rice itu kan nggak punya pengalaman internasional. Kenapa nggak Lucio yang ambil? Atau Trippier udah diganti ya. Jadi masih banyak pemain senior yang bisa ambil. Jadi secara overall yang gue berkali-kali bilang Southgate ini miskin taktik, terbukti di final ini. Kalau menang adu penalti pun untuk gue nggak layak jadi juara. Tapi ya that's okay. Dan untuk para haters gue cuman bisa ketawa karena banyak akun-akun anonim yang fake yang suka fitnah. Oh hati-hati, kalau Justin pegang Italia hati-hati. Oh semua ikutan. Sekarang semoga kalian bangkrut dan yang ikut gue semoga kalian kaya raya. Oke? Thanks for watching.